Selamat sabat dan selamat menikmati firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani, berita mission dan khotbah pada sabat ini melalui siaran rohani Pamasi Media sabat ke-10 Triwulan kedua 2022. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebagai lagu puji-pujian kita pada sabat ini, mari kita mendengarkan lagu yang akan disampaikan oleh Elder Doni, Elder Doros, dan Elder Jotilin. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, akan tetapi umatnya, akan tetapi umatnya bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Sebelum kita tiba di negeri itu, beribu padang yang indah, beribu
Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, bab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup bererti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, bab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup bererti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mulong piaratu amu aku tilembus dungagono ku Tuhan kawagu. Mulong piaratu amu aku tilembus dungagono ku Tuhan kawagu. Dosa aku
Mission, mari kita mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh Cik Jeksi. Kuasa menyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus penolongku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menang dan perisai di hidupku. Kuasa menyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus penolongku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menang dan perisai di hidupku. Kau perisai dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menang dan perisai di hidupku. Kau menang dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih kerana telah menjaga kami sepanjang beberapa hari yang lalu, sehinggalah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami pelajari itu dapat kami praktikkan dalam kehidupan seharian. Ini saja doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini saya menjemput Puan Ruspita untuk menyampaikan berita mission. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. Masa ini untuk kita mendengar cerita misi. Tajuk peperan misi kita pada hari ini ialah lamaran yang tidak dijangka, daripada Esmeralda Joa Melo yang berumur 27 tahun.
Ayah dan ibu saya tergolong dalam denominasi Kristen yang berlainan di ibu negara Angola, Luanda. Semasa kecil, saya pergi ke gereja dengan Bapak pada hari Ahad dan bersama Ibu pada hari Ahad berikutnya. Tetapi pada usia 18 tahun, saya berhenti pergi ke gereja sama sekali. Saya berhenti menyanyi di choir di gereja. Ibu dan saya berhenti mengambil bahagian dalam aktiviti remaja di gereja Bapak. Mengapa kamu tidak lagi datang ke gereja dengan saya? Ibu bertanya. Saya tidak merasa selesa, jawab. Kalau begitu, carilah gereja di mana kamu merasa selesa, kata ibu. Beri Tuhan kesempatan. Tetapi saya lebih berminat untuk memberi peluang kepada dia. Semasa kakak saya bertunang, dia dan tunangnya tanpa dirancang mendapat konseling perkawinan dari seorang pastor Seventh-day Adventist. Mereka memutuskan untuk menghadiri gereja Adventist setelah mereka berkawin. Kakak saya mulai mengirimkan kepada saya banyak ayat-ayat Alkitab dan khotbah. Kemudian satu ciri peristiwa yang tidak biasa berlaku. Seorang rakan mendesak saya untuk memberikan hati saya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa dia mendoakan saya. Kata-katanya melembutkan hati saya. Pada minggu yang sama, seorang rakan lain meminta saya hidup untuk Tuhan. Dunia tidak baik, katanya. Berserahlah kepada Tuhan. Dia berdoa dengan saya. Minta Tuhan untuk memberi saya suami yang baik dan takut akan Tuhan. Kata-katanya menyentuh hati saya. Beberapa hari kemudian kakak saya memberitahu saya bahwa dia merasa ditegur oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa jika saya tidak memberi amaran kepada kamu, darah kamu akan dipertanggungan kepada saya, katanya. Kakak saya telah membaca di Hezkiel 3 ayat 18 hingga 19, di mana Tuhan berfirman, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dengan kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi kamu tidak merasa selesa di sana, kata kakaknya. Pergilah ke gereja Seventh-day Adventist. Pergilah ke mana-mana gereja mereka di bandar. Berilah mereka peluang. Saya berjanji pergi ke gereja Adventist pada hari Sabat berikutnya. Tetapi saya tidak pergi karena saya dipanggil untuk bekerja. Saya bekerja pada 3 Sabat berikutnya. Semasa kakak saya menelepon saya untuk bertanya mengenai gereja, saya menjelaskan bahwa saya mempunyai terlalu banyak pekerjaan. Sesetengah pekerjaan dan berkat daripada Tuhan. Jawab kakak, kamu bekerja keras dengan sia-sia. Kamu perlu mengutamakan Tuhan. Pekerjaan di tempat yang kedua. Saya tidak pasti apa yang harus dilakukan. Tetapi saya berhenti bekerja. Bukan dengan pilihan. Saya jatuh sakit di klinik dokter. Mengenali saya dengan baik karena sudah 4 tahun dia menjadi dokter saya. Kami mempunyai hubungan dokter dengan pesakit yang baik. Tetapi kali ini dia mengejutkan saya. Semasa pemeriksaan, dia tiba-tiba melamar saya. Dia tidak pernah menunjukkan minat pribadi terhadap saya sebelumnya.
dan saya tidak pernah memikirkan tentang dia sebagai suami. Tetapi ketika dia melamar, saya menyukai dia untuk menjadi istrinya. Saya bersetuju berkawin dengan Anda, kataku. Dia tersenyum. Saya seorang Seventh-day Adventist, katanya. Saya ingin istri saya juga menjadi Adventist. Saya tersenyum kembali. Tidak ada masalah, kataku. Saya benar-benar bermaksud demikian. Banyak perkara yang agak aneh berlaku sejak beberapa minggu kebelakangan. 2 orang kakak yang dikasihi kakak saya telah mendesak saya untuk memberikan hati saya kepada Tuhan. Seseorang telah berdoa agar saya dapat mencari suami yang takutkan Tuhan. Dan kakak saya telah meminta saya pergi ke gereja Adventist. Sekarang, seorang dokter Adventist meminta saya berkawin dengannya dan menjadi Adventist. Saya tidak dapat menolak panggilan Tuhan. Saya memasuki kelas baptisan. Hari ini saya seorang Adventist. Saya bukan seorang Adventist karena dokter itu melamar saya. Saya bukan seorang Adventist karena kakak saya mendesak saya. Saya bahkan bukan seorang Adventist karena saya merasa selesa di gereja. Saya seorang Adventist karena Tuhan memanggil saya untuk bersatu dengan umatnya yang mematuhi perintah-perintah dan mempunyai iman kepada Yesus. Hati saya adalah milik. Sebahagian daripada persembahan sahabat ke-13 pada ini akan membantu membuka sekolah Seventh-day Adventist di kampung halaman Esmeralda di Luanda, Angola. Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Kemudian saya menjemput Nilvian Yesli untuk melayangkan doa. Is beauty all around when there's love at home. There is joy in every sound when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling fair on every side. Time does softly, sweetly glide when there's love at home. Kindly heaven smiles above when there's love at home. All the earth is filled with love when there's love
all hung I'll rest, with no sinful care distressed. Through thy tender mercy blessed, when there's love at home, love at home, love at home. Time doth softly, sweetly glide, when there's love at home. Love at home. Mari kita lipat tangan dan tunduk kepala, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti. Engkau bimbinglah pengkhotbah kami agar firman yang disampaikan sesuai dengan rencana-Mu. Buat kami jemaat-Mu, Engkau bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengar dan menerima firman yang akan disampaikan. Agar firman yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kami. Ini saja doa kami, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Kami mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Friedel Johnny. Shalom dan selamat hari Sabat saudara dan saudari dalam Kristus sekalian. Suatu rasa sukacita dan berkat dirasakan ketika diberi undangan untuk menyampaikan khotbah pada Sabat ini, sehingga mendapat peluang untuk menyahut amanat global yang diberikannya, itu I will go. Jadi untuk kita memulai khotbah kita pada hari ini, saya menjemput kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami, dan hamba-Mu memohon agar Roh Kudus Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran setiap kami, agar kami sentiasa dididik dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada di antara kita yang merasakan sudah menjadi perkara biasa mendengarkan cerita tentang seorang yang mati di kayu salib dan menjadi juru selamat manusia. Sudah sejak dari kecil lagi saya mendengarkan cerita ini. Dari bayi lagi saya mendengarkan cerita ini. Sudah sering saya mendengar cerita ini, dan saya sudah kuasai hal ini. Inilah yang mungkin muncul dalam hati dan pikiran seorang manusia yang sudah menjadi kebiasaan. Dan tahukah saudara dan saudari, jika Tuhan ingin memperhatikan perkara yang biasa dalam kehidupan, dalam sejarah manusia, banyak sekali yang dia akan temukan. Bila diperhatikan tentang yang namanya dosa, oh ini perkara sudah menjadi satu hal yang sangat sering, sangat biasa, bahkan
dari cerita Taman Eden lagi, cerita ini sudah mulai dalam sejarah manusia. Bukan saja masih dibawakan sehingga hari ini, malah kata dosa ini juga menjadi satu perkara yang biasa. Dan bukankah Tuhan juga boleh mengatakan ini sudah menjadi perkara biasa pada manusia? Wah, jika Tuhan memiliki sifat yang sama seperti manusia sudah lama ditinggalkan, sudah tidak dipandang lagi oleh Tuhan. Tapi kita sangat merasa syukur punya syukur karena kita mempunyai Tuhan yang tidaklah macam begitu. Adakah itu satu kesyukuran bagi saudara dan saudari? Pelajaran pada hari ini kita akan mendengar yang bertajuk harga yang mahal. Saya percaya masing-masing kita memiliki pemahaman yang berbeza-beza terhadap harga yang mahal ini. Mungkin ada di antara kita yang berpikir harga yang mahal ini terletak pada harta benda. Dan pada harta benda itu juga kita boleh rungkaikan lebih dalam lagi, yang berkualiti atau yang berkuantiti. Nah, atau kita buka satu topik baru lagi. Harga yang mahal ini juga boleh diletakkan pada diri seseorang, contohnya istri. Ataupun mungkin ada di antara kita meletakkan harga yang mahal ini terletak pada bekas. Nah, siapa tuh? Oke. Selain itu, mungkin ada juga yang meletakkan harga yang mahal ini pada suatu tempat, suatu kejadian, suatu sejarah yang bermakna. Mari kita melihat apa yang Mr. Google kita letakkan di sana. Kita ketik harga yang mahal atau expensive thing, dan yang saya temui di sini adalah namanya Yacht History Supreme, dan di label harga di sana dengan 4.5 billion USD. Kalau kita convert dengan currency Malaysia, itu sudah mencecah 19 billion. Wah, itu bukan lagi millionaire, tapi sudah menjadi billionaire Malaysia. Oke. Kemudian soalan yang berikutnya, siapakah yang memiliki harta ini? Yacht History Supreme ini. Lalu kita ketik lagi di sana yang saya ketik waktu lalu, ia dimiliki oleh Robert Koch. Ya, Mr. Robert Koch. Saya pernah terdengar dengan nama Robert Koch ini juga. Ia dikatakan sebagai seorang yang paling kaya di Malaysia. Nah, jadi ini satu dari permulaan, dari pembukaan ini kita sudah dapati bahwa setidak-tidaknya di Malaysia ini melihat kekayaan paling kaya, yaitu Robert Koch. Banyak lagi hal yang kita boleh pikirkan harga yang mahal ini. Mungkin bagi di kalangan remaja berbeza lagi pandangan harga yang mahal. Di kalangan umur peringkat yang lebih dewasa sedikit,
berbeza lagi pandangan terhadap harga yang mahal. Apalagi kalau yang sudah dewasa, sudah kita panggil senior, dan mungkin untuk bayi lain lagi, ya. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Alkitab sebagai buku yang kita boleh percayai sehingga hari ini. Alkitab sebagai buku memegang sejarah paling lama dunia. Alkitab yang memegang prinsip-prinsip dan dasar orang bijaksana pada hari ini. Dan jauh daripada itu, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Apa sebenarnya yang dikatakan dalam Alkitab tentang harga yang mahal? Kita kembali ke cerita penciptaan agar kita dapat mengetahui harga yang paling mahal itu. Dan saya ingin membawa saudara dan saudari berpikir seperti ini. Daripada kita berpikir harga yang mahal, bagaimana pula kita berpikir keperluan yang tertinggi kita perlukan? Oke, kita pikir seperti itu ya. Daripada kita berpikir harga yang nilai yang tinggi, padahal yang diperlukan adalah makan pagi dan minum pagi, dan mungkin ada beberapa hal lagi, tapi tidaklah setinggi berbilion-bilion uang yang seorang manusia perlukan ataupun sebuah keluarga perlukan. Karena bila kita kembali ke cerita penciptaan, di sana kita akan dapati bahwa manusia yang mana Tuhan ciptakan tinggal dan memiliki Taman Eden, sebuah taman sudah cukup ataupun rencana asli pencipta rencanakan. Artinya tidaklah memerlukan rumah ataupun tidaklah memerlukan harta benda yang mewah atau segala macam, karena orang tua kita juga datang dari sana. Kemudian jika kita ikuti cerita seterusnya, manusia jatuh dalam dosa. Dan disinilah bermulanya cerita sejarah manusia terhadap dosa. Dosa, jika kita ikuti dengan Galatia 6 ayat 26 mengatakan, upah dosa ialah maut. Dan sebenarnya manusia adakah manusia masih layak untuk ada sehingga hari ini? Termasuk saya, termasuk saudara dan saudari. Adakah masih layak jika kita bandingkan dengan ayat Galatia 6 ayat 26? Di sana dikatakan upah dosa ialah maut. Sampai sana saja dulu. Upah dosa ialah maut. Sebenarnya Adam dan Hawa sudah binasa pada saat mereka jatuh dalam dosa, yaitu di Taman Eden lagi. Mereka tidak juga pun dapat melahirkan keturunan. Dan
dengan pengetahuan ini, kemudian muncul soalan. Jadi bagaimana kita masih boleh ada sehingga saat ini? Bagaimana manusia masih dapat meneruskan keturunan sehingga saya masih ada? Pasti itu menjadi soalan kita, ya. Jawabannya adalah Yesus yang serta merta menggantikan ciptaan yang jatuh dalam dosa itu, yaitu manusia, untuk menuntut pelanggaran terhadap hukum, yaitu kematian. Bukankah ini sudah menjadi jawaban daripada soalan kita yang sebentar tadi? Apa keperluan manusia sebenarnya? Dalam dunia ini kita dikelilingi, kita dipenuhi dengan promosi dan tawaran yang indah-indah belaka, menyenangkan, dan ada juga yang memuaskan selera. Bahkan ada yang tampilkan perkara-perkara yang kita perlukan, sehingga manusia keliru, bingung terhadap keperluan asli, terhadap terhadap, kalau boleh saya katakan, terhadap hutang budi yang kita letakkan dalam Kristus. Ini sudah menjadi penghalang bagi umat manusia. Dan yang lebih menyedihkan, termasuk dalam kalangan umat Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Cukup untuk meneruskan perjalanan waktu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita renung satu persatu ayat ini, satu persatu perkataan ini. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak jalan, seolah-olah begitu banyak jalan disampaikan, ada jalan sana, ada jalan sini. Ini bukan jalan yang jalan raya, tapi ini adalah cara, cara hidup. Ada cara hidup seperti ini, ada cara hidup seperti itu, ada cara hidup seperti begitu, dan sehingga ada pula yang kita nampak cara hidup seperti ini, wah sangat senang. Ada cara hidup yang seperti ini, wah sangat menderita. Ada cara hidup di sini, wah sangat menyeronokkan. Ada cara hidup seperti ini, wah ketinggalan zaman sekali. Inilah yang kita lihat. Kemudian kebenaran, macam-macam tawaran kebenaran yang disampaikan. Kita boleh lihat dari paparan iklan, bukan lagi iklan di tepi jalan tuh kan sekarang yang kita biasa nampak dalam handphone, YouTube selalu keluar. Kamu tengok video mesti keluar iklan. Ada saja iklan terhadap tentang hidup, tentang mau dapat kehidupan yang lebih senang, kehidupan, ataupun yang saya mau katakan memesongkan kebenaran yang sebenarnya. Kemudian hidup, ada macam-macam jenis hidup dunia ajarkan, bermacam-macam falsafah
dari berjenis-jenis pensyarat dengan latar belakang masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, dengan kesaksian masing-masing, bahkan sampai sangat masuk akal sekali mereka punya kesaksian itu. Kita jangan lupa dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Semoga pikiran kita tidak tersekat di mana-mana yang lain. Kita tetap dengan firman Tuhan yang mengatakan di sini, Yohanes 14 ayat 6, akulah, Yesus katakannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, tidak ada perkara yang lain lagi kita perlu pikirkan, tidak ada perkara jalan lagi yang kita perlu ragukan, tidak ada kebenaran yang lain kita perlu betul kan ini tidak perlu lagi begitu, ataupun tidak perlu lagi kita melihat kehidupan orang lain. Jelas dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kita bukan ingin merendahkan kesaksian seseorang, kita bukan ingin mengabaikan, kita tidak ingin kita bukan ingin melakukan perkara yang tidak baik kepada sesiapa saja yang ingin berniat baik untuk kita, tetapi kita hanya melakukan perkara yang Tuhan sudah sampaikan, yang mana ini yang seharusnya, yang mana inilah aslinya. Kita hanya teruskan dengan apa yang diberikan pada awalnya. Ini kita bukan merendahkan sesiapa, ini kita bukan mengabaikan sesiapa, tapi kita hanya meneruskan, melakukan perkara yang sudah diberikan. Adakah Yohanes 14 ayat 6 ini menunding kepada seseorang? Oh tidak, ayat ini tidak. Jangan perasan ya, jangan perasan. Ayat ini sudah begitu lama sekali ada. Sudah bahkan sebelum ayat ini ditulis oleh Yohanes sendiri, ayat ini memang sudah ada, cuma pada waktu Yohanes menulis ini disampaikan kepada manusia. Kita sudah bercakap tentang harga yang mahal. Kita sudah bercakap tentang perkara yang diperlukan. Kita sudah dapati apa yang kita perlukan. Kita sudah bincang, kita sudah sentuh hal perkara yang kita perlukan. Dan dasar kehidupan juga kita sudah sentuh tadi, yaitu dalam Yesus Kristus. Kemudian kita masuk di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu prinsip lagi yang kita temui dalam Alkitab adalah darah yang mahal. Bentuk darah, nyawa, itulah yang paling mahal. Dan darah siapa? Darah satu-satunya, Yesus. Dan siapa Yesus ini? Satu-satunya Tuhan kita. Wow, ini betul-betul mahal, saudara.
one and only. Kalau kita dengar sekarang yang sudah menjadi isu hangat tentang NFT, non fungible token, dari lukisan digital saja boleh bernilai beribu-ribu, malah sampai puluhan ribu, karena dihasilkan oleh satu-satunya orang katanya. Dan saya percaya mereka ambil pemahaman ataupun konsep ini dalam diri Yesus Kristus, dan sehingga mereka merasakan mereka layak meletakkan harga begitu mahal. Tapi kita tidak perlu terlalu ke sana, kita hanya fokus di sini. Darah yang mahal. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini adalah tulisan Petrus. Petrus katakan, kehidupan yang kita warisi daripada nenek moyang kita, entah itu emaskah atau perakkah, ataupun gaya hidup sekalipun, ataupun tanah pusaka, itu dilabel sebagai sia-sia. Melainkan yang kita warisi daripada keturunan kita, ibu bapak kita, nenek moyang kita, adalah darah Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan darah yang mahal, darah yang satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan yang sanggup datang menjadi bentuk manusia dengan derajat manusia untuk menebus dosa nenek moyang kita, yang dari nenek moyang kita lah yang kita boleh teruskan keturunan sehingga saya dan saudara dan saudari wujud hari ini. Waktu itu juga Yesus serta merta mengambil tempat nenek moyang kita untuk menebus, untuk menuntut hukum yang mengatakan upah dosa ialah maut. Barulah kita boleh maksud saya, marilah coba kita teruskan dengan ayat Roma 6 ayat 26 dikatakan tadi, sebab kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita. Jadi saudara dan saudari, Yohanes 14 ayat 12 sebagai kesinambungan daripada perbuatan daripada pelayanan Yesus sebagai juru selamat kita. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi itu bukan hanya bermaksud pekerjaan, tetapi itu juga bermaksud diri sendiri. Bagaimana Yesus boleh melakukan pekerjaan-pekerjaannya? Karena Yesus memiliki sifat seperti ini. Karena Yesus memiliki karakter seperti ini. Karena Yesus memiliki gaya hidup seperti ini. Maka sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, sebelum sudah syukur kita mempunyai kerinduan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Tetapi kita perhatikan kembali bagaimana gaya hidup Kristus. Kemudian baru kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya.
Yesus lakukan. Saudara dan saudari, kita sama-sama bergumul, kita sama-sama menangis di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memiliki kerinduan untuk bangkit, untuk menyahut panggilan Tuhan. Jauh daripada I will go, jauh daripada program-program yang dianjurkan, jauh daripada teguran ibu bapa atau sebagainya. Marilah kita memiliki kerinduan seperti ini. Kita ingin melakukan kehendak Tuhan dengan pengetahuan yang kita sudah miliki terhadap harga yang mahal ini, terhadap keperluan yang diperlukan oleh manusia ini. Marilah kita meletakkan Yesus sebagai keutamaan yang terutama, paling terutama dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum kita melakukan pelayanan kita, sebelum kita melakukan kebajikan kita, sebelum kita melakukan sumbangan kita, kita harus ingat, sebelum kita ada itu semua, Yesus yang memampukan kita. Yesuslah yang menjadi alasan kita untuk hidup hari ini, untuk hidup kemarin, untuk hidup ibu bapa kita. Yesuslah yang menjadi alasan yang yang memampukan Adam dan Hawa, nenek moyang kita, untuk teruskan melahirkan keturunan. Mari kita renungkan sekali lagi, apa sebenarnya arti dari kehidupan yang kita jalani ini? Apakah kita hanya perlu percaya dan menerima keselamatan sahaja tanpa bergumul melakukan perintah Tuhan? Apakah kita tidak merasa bersalah atau terhutang budi kepada Yesus yang sudah menuntut akibat dosa? Apakah kita mempunyai masa lagi untuk berseru? Apakah kita ada masa lagi untuk mengatakan ini adalah kehidupan saya? Adakah kita memiliki masa lagi untuk berpikir cita-cita saya? Daripada semua itu, mari kita mengubah ke cita-cita Tuhan, kehidupan Tuhan, gaya hidup Tuhan, perintah Tuhan yang kita izinkan dalam tanah liat ini terjadi. Biarlah semua itu kita izinkan untuk Tuhan gunakan, untuk sebenarnya Tuhan memanggil kepada siapa? Kepada tanah liat. Tuhan memanggil kepada tanah liat untuk melakukan perintah Dia. Oh, sangat tersentuh sekali. Tapi sampai di sini saja dulu pelajaran yang saya dapat saya sempat kongsikan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua sama-sama renungkan jauh lebih dalam lagi arti daripada seorang Kristen, arti daripada sebuah cerita keselamatan,
erti dan kita kaitkan dengan kehidupan yang kita pikir seolah kita ini memiliki kehidupan. Puji Tuhan, apa-apa yang baik itu datang daripada Tuhan, dan apa-apa yang kurang baik ataupun tidak baik itu datang dari saya. Kita serahkan juga kepada Tuhan untuk mengampuni sesama kita. Ya. Amin untuk pelajaran yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebagai lagu penutup, mari kita mendengar lagu yang akan disampaikan oleh Elder Jelly. Life is mine forever, because my Lord gave Himself for me. Jesus is my Savior, the Lamb of God through His story. And may I keep this precious light from those with unpaid sin. Lord, make my life a beacon bright, that they might ask you in. Give me a voice to proclaim the gospel, to show life in Christ to all the lands. Give me a voice to tell of Jesus, to know and remember every nation can have a newborn generation. Lord, give me a voice. To preach His Christ's commission, to show the lost His perfect love, to tell of sins remission. If they will cast their hearts above, and may I keep this precious light from those with unpaid sin. Lord, make my life a beacon bright, that they might ask you in. Give me a voice to proclaim the gospel, to show life in Christ to all the lands. Give me a voice to tell of Jesus, to know and remember every nation can have a newborn generation. Lord, give me a voice. Give me a voice to proclaim the gospel, to show life in Christ to all the lands. Give me a voice to tell of Jesus, to know and remember every nation can have a newborn generation. Lord, give me a voice to know and remember every
every nation can have a newborn generation. Lord, give me a voice. Lord, give me a voice. Mari kita sambut pelajaran hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dari hari ini kami dinyatakan satu lagi bentuk kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa kepada setiap kami, yang masih mengizinkan kami untuk bernafas pada hari ini, yang masih mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan. Sementara kami mempelajari firman Tuhan, kami semakin merasa bersalah, semakin merasa tidak layak berada di hadapan Tuhan. Tapi di sebalik semua itu, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Maka dengan itu kami ingin menyahut dengan iman kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengizinkan Tuhan gunakan dalam kehidupan kami pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Oh Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom dan salam jumpa kembali.